guys, perkenalkan kami dari kelompok terakhir. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang etika komunikasi antar budaya. Nah, sebelum melanjutkan materi kami, ada baiknya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Adapun saya adalah Lastiana Perintah Bruto. Saya Mista Buni. Dan teman kami Yogi Sihombing. Oke, langsung ke materi kami, yaitu etika komunikasi antar budaya. Pengertian etika komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa beda ras, etnis, dan sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Etika komunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi. Secara umum, etika komunikasi berkaitan dengan moral, good present, dalam segala bentuk komunikasi manusia. Ini termasuk komunikasi antar orang, komunikasi di media massa, dan komunikasi digital. Etika komunikasi yang baik. 1. Fokus pada lawan bicara. 2. Fokus pada masalah. 3. Jangan menimpali percakapan. 4. Saling menghargai. Yang kelima, selingi dengan humor. Nah, selanjutnya kita masuk materi prinsip etika dalam berkomunikasi. Yang pertama itu ada mencari bagaimana cara yang terbaik untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lawan bicara. Yang kedua, mendengarkan ucapan lawan bicara dengan seksama. Yang ketiga, berbicara tanpa menghakimi, bersikap terbuka dengan pemikiran orang lain atau lawan bicara. Yang keempat itu jujur dan mengekspresikan pemikiran, kebutuhan, dan perasaan sendiri, bukan dari orang lain. Yang kelima itu memahami lawan bicara saat berbicara. Nah, di PPT ini terdapat 5 prinsip etika, akan saya tambahin 5 poin lagi. Yang keenam itu hindari berbicara untuk orang lain. Yang ketujuh, paham batasan diri sendiri ketika berbicara, tidak harus semuanya dibicarakan sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Yang kedelapan, hargai batasan orang lain atau lawan bicara. Yang kesembilan, hindari menyelap pembicaraan atau melakukan pembicaraan lain ketika sedang dalam pembicaraan suatu topik. Dan yang terakhir, ingat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berbicara. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis etika. Yang pertama ada etika umum. Etika umum adalah etika yang membahas mengenai kondisi dasar dan umum tindakan manusia secara etis. Nah, standar bertindak secara etis ini yang kemudian dijadikan acuan untuk manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Etika umum telah diterapkan sebagai tolak ukur secara umum dalam menilai baik atau buruk dan benar atau salah suatu hal atau tindakan. Nah, beberapa standar yang termasuk etika umum adalah adat istiadat yang berlaku, norma masyarakat, dan norma agama. Selanjutnya ada etika khusus. Etika khusus adalah etika yang mencakup prinsip-prinsip pada bidang kehidupan tertentu. Etika khusus ini erat kaitannya dengan peran, profesi, atau bagian tertentu dalam masyarakat. Misalnya, etika khusus seorang anak, etika khusus pelajar, etika khusus dokter, etika khusus jurnalis, dan lain sebagainya. Nah, etika khusus ini kemudian dibagi lagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu ada etika individual, dan yang kedua itu ada etika sosial. Nah, selanjutnya yang materi bagian terakhir itu ada hubungan etika dalam berkomunikasi dengan pariwisata. Hubungannya adalah ketika seorang pramuwisata memiliki etika berpakaian, etika berjalan, etika berkomunikasi, maka kemungkinan besar dapat memberikan kenyamanan dan minat serta ketertarikan berkunjung lagi. Maka dari itu, dalam berkomunikasi antar budaya di dunia, pariwisata perlu melakukan pemahaman etika. Misalnya, cara menyapa dengan baik, cara menyajikan makanan dan minuman dengan telaten, serta pelayanan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah etika komunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi secara umum. Etika komunikasi berkaitan dengan moral, good present dalam segala bentuk komunikasi manusia. Ini termasuk komunikasi antar orang, komunikasi di media massa, dan komunikasi digital. Oke, baik, demikian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.